jangan pernah mengabaikan cedera. Ketika cedera itu tidak masih ada, masih nyeri yang berkepanjangan, lebih baik kita cari tahu apa sebenarnya diagnosis dari cederanya. Berbicara tentang cedera olahraga, banyak faktor yang mempengaruhi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam misalnya pernah cedera sebelumnya tapi tidak ditangani dengan baik. Atau mungkin ada risiko cedera seperti kelainan anatomi, atau mungkin tungkainya panjang sebelah, atau mungkin ototnya kurang kuat, atau mungkin ada fleksibilitas yang kurang. Itu adalah merupakan faktor risiko cedera dari dalam. Tapi ada juga faktor risiko yang dari luar, misalnya permukaan tempat olahraga, misalnya terlalu keras, misalnya kita berlari di aspal, tentu saja risiko cederanya lebih tinggi dibandingkan berlari di atas treadmill atau mungkin di atas rumput. Terus kemudian faktor permukaan tempat olahraga. Jadi misalnya permukaan yang bergelombang dengan permukaan yang datar, tentu saja permukaan yang bergelombang atau tidak rata meningkatkan risiko cedera. Terus kemudian hal yang lain adalah tentang lingkungan. Lingkungannya misalnya panas, apakah dingin. Jadi seseorang harus perlu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau cuaca di lingkungan tempat mereka berolahraga sehingga bisa menurunkan risiko cedera. Oke, berbicara tentang macam-macam cedera olahraga. Ada berapa macam cedera olahraga? Saya rasa berdasarkan regio atau jaringan yang terkena ada dua. Yang pertama adalah jaringan keras dan jaringan lunak. Jaringan keras misalnya tulang. Jadi misalnya terjadi fracture atau fraktur atau patah tulang. Bisa saja, misalnya ada benturan dalam sepak bola atau dalam olahraga basket, terus kemudian karena jatuh sehingga menyebabkan tulangnya menjadi retak atau fraktur atau patah. Atau mungkin dislocation. Jadi ketika bicara dislocation itu adalah sendi. Jadi sendinya berpindah atau mungkin bergeser dari posisi semula, itu adalah dislocation. Tapi ketika bicara tentang jaringan lunak, bisa terkena pada otot, bisa terkena pada ligamen, atau bisa terkena pada jaringan lunak lainnya. Seperti otot misalnya yang paling sering terjadi pada pelari atau mungkin pelari sprinter atau mungkin pemain bola penyerang ya yang melibatkan sprint, itu adalah hamstring atau otot paha belakang. Jadi di mana ototnya itu ketarik sampai ada timbul robekan. Terus kemudian ketika kita bicara tentang urat atau ligamen, itu paling sering pada olahraga yang menggunakan pivoting sport atau olahraga yang geraknya itu sering berganti arah dalam waktu yang singkat, sehingga paling sering adalah ankle-nya twist atau kesleo, atau mungkin lututnya bergeser atau berputar, sehingga itu menyebabkan uratnya robek atau ligamennya robek. Cedera apa yang paling sering terjadi ini tentu saja tergantung dari jenis olahraganya. Kalau kita bicara tentang olahraga lari, di mana olahraga lari itu adalah olahraga yang high impact, tentu saja lower extremity atau ekstremitas bawah atau anggota gerak bawah itu paling sering. Misalnya ankle, pergelangan kaki, atau lutut. Karena di situ ada repetitive movement dari gerakan-gerakan pergelangan kaki atau lutut untuk bergerak terus dan terjadi pembebanan di situ. Paling sering adalah ankle atau lutut. Kalau bicara tentang olahraga basket, sepak bola, atau olahraga permainan, tentu saja karena karakteristiknya juga berlari, terus kemudian menggunakan otot anggota bawah paling banyak, juga lutut sama ankle cukup banyak. Tetapi banyak juga dilaporkan sakit pinggang atau lower back pain dan juga bahu gitu. Karena ketika kita bicara tentang olahraga basket, di situ ada shooting di mana kemudian ada benturan, bisa saja terjadi low back pain atau sakit pinggang atau cedera bahu. Dan ketika bicara misalnya olahraga golf gitu ya, paling sering adalah
golf elbow, jadi cedera pada siku. Mungkin karena kurang pemanasan, terlalu banyak memukul, mungkin sikunya nyeri atau terjadi peradangan. Begitu juga dengan tenis ataupun juga badminton. Cedera bahu dan cedera siku itu lumayan mempunyai insiden yang cukup tinggi. Apa yang harus dilakukan ketika cedera? Pertolongan pertamanya apa? Nah, ini banyak sering salah dan sering salah kaprah ya, atau sering salah sekali masyarakat ketika misalnya harus kompres dingin justru dikasihnya yang hangat-hangat misalnya. Jadi penanganan cedera itu kita bicara tentang terjadi kesleo atau mungkin terjadi tarikan otot. Itu yang harus dilakukan adalah penanganan pertamanya adalah dengan metode RICE. RICE, atau kalau RICE itu dalam bahasa Inggris nasi ya. R yang pertama adalah rest, istirahat gitu. Jadi ketika terjadi cedera, itu yang harus dilakukan adalah mengistirahatkan daerah yang cedera. Jadi misalnya ada kesleo pergelangan kakinya, ya jangan banyak jalan, stop terlebih dahulu, jangan banyak aktivitas untuk mengistirahatkan daerah yang cedera itu. Tujuannya apa? Supaya robekan jaringannya atau inflamasinya atau peradangannya tidak tambah besar. Terus kemudian I itu adalah dari kata ice atau dingin. Jadi lakukan kompres dingin di daerah yang cedera. Kenapa dingin? Karena dingin atau ice itu mempunyai efek anti inflamasi atau mempunyai efek untuk mengurangi peradangan. Jadi ketika kita terjadi cedera dan biasanya terjadi bengkak, itu efek kompres dingin itu bisa mengurangi bengkak dengan baik, gitu, dengan cepat. Terus kemudian ice itu juga mempunyai efek painkiller, jadi bisa mengurangi sakitnya gitu. Nah, kenapa tidak panas? Justru efek dari panas itu menyebabkan, jadi kalau misalnya cedera dikasih kompres panas itu akan terjadi vasodilatasi. Jadi kalau misalnya ada pembuluh darah dikasih panas, itu terjadi vasodilatasi. Justru pembuluh darahnya akan semakin melebar, sehingga peredaran darah atau aliran darah ke daerah itu justru akan melebar, bertambah, sehingga akan bengkaknya bertambah besar. Tapi ketika kita bicara tentang ice, kompres dingin, itu menyebabkan vasokonstriksi. Jadi daerah di situ itu dihambat dulu peredaran darahnya supaya terjadi pembengkakannya tidak tambah bertambah. Tapi ada satu jenis cedera, cuman satu, yang butuhnya adalah terapi hangat, justru dikasih yang hangat-hangat. Apa itu? Yaitu kram. Jadi ketika teman-teman lagi kram itu apa sih? Kram itu ototnya ketarik dan ototnya berkontraksi dalam waktu yang singkat dan menyebabkan nyeri. Nah, kita bayangin, kalau tadi efek ice atau efek dingin itu menyebabkan vasokonstriksi, jadi ototnya berkontraksi. Ketika kram dikasih es, atau biasanya teman-teman pelari sering kalau kram minta semprot gitu ya, misalnya semprot dingin seperti ini, itu justru malah menambah kramnya menjadi lebih berat lagi. Jadi ketika terjadi kram, yang penting sekali adalah meregangkan otot tersebut, jadi men-stretchingkan otot yang kram tersebut, dan dikasih oles yang hangat-hangat. Jadi justru adalah terapi hangat. Supaya apa? Supaya vasodilatasi, pembuluh darahnya jadi lancar, sehingga tidak jadi kram. Jadi apapun cederanya, kecuali kram, terapi dingin, tapi pada saat kram dilakukan terapi yang hangat. Compression adalah dibebat. Dibebat itu supaya pembengkakannya bisa tidak bertambah lebar dan pembengkakannya bisa lebih cepat berkurang gitu. Nah, itu adalah kompres dingin. Jadi semua macam cedera itu sebaiknya kompres dingin. Terus kemudian E-nya adalah elevation. Elevation itu adalah meninggikan daerah yang cedera itu melebihi dari level jantung. Jadi kalau misalnya kita cedera pergelangan kaki, posisikan kaki kita atau pergelangan kaki kita itu di atas, agak sedikit di atas, mungkin bisa dibanjel dengan dua bantal ataupun ada banjilan tertentu ya, supaya mengurangi bengkaknya. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi sakit berkepanjangan atau kapan ke dokter gitu ya? Kapan harus pergi ke dokter ortopedi atau ke dokter spesialis kedokteran olahraga gitu ya? Apabila teman-teman sudah melakukan RICE tadi, rest, ice, compression, dan elevation tadi selama 72 jam pertama. Jadi sebenarnya RICE itu dilakukan dalam 3 hari pertama. Jadi ketika teman-teman sering melakukan RICE tersebut, maka
nyerinya akan berkurang, bengkaknya akan berkurang, bahkan bisa sembuh. Dan ketika teman-teman sudah melakukan RICE dengan baik selama 3 hari, maka kita coba tes, coba melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya jangan kembali ke yang 100% terlebih dahulu. Misalnya lari, cobalah dengan jalan cepat terlebih dahulu, cobalah dengan jogging terlebih dahulu, secara gradual ditingkatkan, baru nanti ketika misalnya teman-teman masih ada rasa sakit, ketika sudah ditangani dengan RICE tersebut, pertolongan pertama, baru pergi ke dokter. Kenapa? Karena mungkin dokter bisa melihat atau bisa mendiagnosis dengan lebih detail. Mungkin perlu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ronsen atau MRI untuk mengetahui apakah ada cedera atau robekan-robekan yang mungkin cukup besar, sehingga harus penanganan atau rehabilitasi yang cukup baik. Tapi yang paling penting Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, jangan pernah mengabaikan cedera. Ketika cedera itu tidak masih ada, masih nyeri yang berkepanjangan, lebih baik kita cari tahu apa sebenarnya diagnosis dari cederanya. Sebenarnya cedera yang terjadi apa? Sehingga ketika kita mengetahui cederanya, kita bisa melakukan rehabilitasi atau kita bisa melakukan penyembuhan dengan baik. Ketika kita cedera, sebaiknya kita melakukan rehabilitasi dengan sempurna. Kenapa? Karena kalau misalnya rehabilitasi tidak sempurna, cedera yang sekarang ini akan jadi faktor risiko cedera berikutnya, gitu. Jadi kalau cedera yang sekarang tidak ditangani dengan baik, akan mudah timbul di kemudian hari. Jadi lakukanlah proses rehabilitasi dengan sempurna. Nah, proses rehabilitasi atau proses treatment cedera yang sempurna itu seperti apa sih perjalanannya? Yang pertama adalah tadi kita harus hilangkan nyerinya, kita harus hilangkan bengkaknya dengan cara apa? Dengan ice sama compression tadi, RICE tadi, istirahat, icing atau compress es, compression, dan elevation. Nah, ketika misalnya nyerinya sudah hilang, bengkaknya sudah hilang, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan latihan stretching atau latihan peregangan. Supaya apa? Supaya ruang gerak sendinya kembali seperti semula. Misalnya, kita kesleo pergelangan kakinya. Karena kesleo tersebut, karena ada nyeri, biasanya otot-otot di sekitar pergelangan kaki itu jadi menegang, jadi kompensasi, sehingga akan menyebabkan ototnya kaku, dan setelah itu, ruang gerak sendinya terbatas. Nah, yang harus dilakukan adalah setelah nyerinya hilang, bengkaknya hilang, adalah latihan peregangan, latihan mobilisasi. Jadi supaya ankle-nya atau pergelangan kakinya bisa bergerak lebih leluasa lagi. Nah, setelah ruang gerak sendi kembali seperti semula, yang dilakukan adalah latihan kekuatan otot. Jadi kita harus melatih otot-otot di sekitar pergelangan kaki tersebut untuk menjadi lebih kuat. Nah, harus sama otot yang kanan dengan otot yang kiri, otot yang cedera harus sama kuatnya dengan otot yang tidak cedera, sehingga risiko cedera di berikutnya atau di kemudian hari itu kecil sekali. Berikutnya lagi, latihan yang paling penting adalah latihan keseimbangan, di mana latihan keseimbangan ini penting sekali supaya tidak mudah cedera di berikutnya. Contohnya misalnya ketika kita cedera pergelangan kaki, fungsi saraf, fungsi sendi di dalam pergelangan kaki kita itu berkurang karena cedera. Jadi ketika kita melakukan keseimbangan, latihan keseimbangan, misalnya contohnya paling gampang adalah berdiri satu kaki. Nah, biasanya orang yang cedera ankle atau cedera pergelangan kaki, berdiri satu kaki di area yang cedera, di sisi yang cedera, itu biasanya keseimbangannya terganggu. Nah, itu harus dilatih supaya keseimbangannya jadi membaik lagi. Dan ketika membaik lagi, jadi fungsi saraf, fungsi sendi, fungsi sensoris di daerah atau sendi cedera itu bisa kembali lagi. Sehingga ketika misalnya main basket lagi, landing satu kaki, itu bisa tidak mudah tidak mudah kesleo atau mempunyai refleks yang bagus. Misalnya lagi lari nginjek kaki orang yang tadinya harusnya kesleo, karena mempunyai keseimbangan yang bagus, karena punya fungsi sensoris dan motoris yang bagus, maka tidak jadi cedera, tidak jadi kesleo gitu ya. Jadi itu pentingnya adalah latihan keseimbangan. Terus kemudian berikutnya lagi adalah bahwa setelah cedera kembali bermain, kembali ke performa sebelumnya, itu harus step by step. Teman-teman harus secara gradual sekali, nggak bisa yang sembuh nyerinya hilang langsung geber langsung 100%, nggak bisa, harus gradual. Dan disitulah justru opportunity, saatnya kita meningkatkan kekuatan ototnya, meningkatkan fleksibilitasnya, meningkatkan keseimbangannya supaya nggak mudah cedera, tapi sekaligus juga meningkatkan performa. Nah, cedera yang paling sering lagi adalah
dan mengganggu dan itu mungkin buat olahragawan atau yang bukan olahragawan juga karena terlalu sering duduk gitu ya. Gara-gara work from home ini kan sering duduknya di lantai, duduknya di nggak proper atau kurang ergonomik gitu ya. Duduknya adalah back pain atau lower back pain. Nah, lower back pain itu paling sering terjadi adalah karena kita terlalu banyak duduk dan kita terlalu kaku ototnya gitu ya, atau ototnya menjadi lebih tight gitu. Jadi teman-teman jangan terlalu takut atau kadang-kadang terlalu paranoid ya, low back pain ini adalah saraf kejepit atau ada tulang belakang yang rusak atau ada sarafnya dan segala macam. Kita yang pertama kali adalah kita harus menentukan dulu apakah ini karena otot atau karena saraf atau karena tulang belakang. Nah, kebanyakan ketika misalnya teman-teman tidak ada riwayat trauma, riwayat jatuh terduduk, tidak ada riwayat benturan, dan hanya karena nyetir lama, duduk di depan komputer lama, itu biasanya karena otot gitu ya. Nah, ototnya yang terjadi adalah ototnya stiffness atau kaku atau kekakuan otot. Yang harus dilakukan adalah yang pertama kali adalah olahraga stretching. Dimana yang menarik adalah 80% kasus lower back pain itu karena kaku otot paha belakang. Jadi otot hamstringnya kaku. Jadi karena kita terlalu banyak duduk, otot paha belakangnya memendek, sehingga ketika otot paha belakangnya memendek, dan otot paha belakang itu nyambung kepada otot di pantat dan otot lower back pain itu nyambung dalam satu kesatuan gitu. Sehingga ketika otot paha belakangnya kaku, maka lower back pain-nya juga bisa menjadi lebih tight. Terus kemudian ketika kita ergonomik juga, ketika depan komputer posisinya tidak ergonomik, itu juga sering sekali menyebabkan kelainan postur atau lower back pain. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita lakukan stretching untuk paha belakangnya, stretching untuk hip-nya atau panggulnya, dan stretching untuk otot-otot lower back-nya. Dan ketika kita sudah melakukan stretching, mungkin kalau di situ masih melakukan stiffness sekali, mungkin teman-teman bisa bantu dengan foam rolling atau dengan massage atau self massage gitu ya. Nanti mungkin bisa ngelihat video contoh foam rolling untuk lower back itu seperti apa. Terus kemudian yang berikutnya lagi adalah yang paling penting sama. Setelah ototnya kita perbaiki, ototnya yang tadinya kaku menjadi lentur kembali, yang harus dilakukan selanjutnya adalah strengthening exercise. Jadi latihan kekuatan otot. Dan ketika teman-teman misalnya sedang lower back pain, olahraga yang paling baik untuk lower back pain untuk meningkatkan kekuatan otot itu salah satunya adalah berenang. Dengan berenang, otot-ototnya jadi lebih kuat dan tidak mudah kaku lagi dan tidak mudah terjadi lower back pain lagi. Sebenarnya cedera bisa dicegah nggak sih? Atau bagaimana cara mengurangi risiko cedera? Yang pertama adalah berolahragalah dengan tujuan untuk sehat dulu. Pertama, kalau teman-teman atlet, ya tentu saja berbeda ya. Atlet tujuannya adalah prestasi, di mana di situ olahraganya dengan intensitas yang cukup tinggi, dengan volume yang cukup tinggi. Tapi buat teman-teman yang bukan atlet, saya rasa jangan sok-sokan jadi atlet. Itu yang pertama, ya kan? Harus punya goal dulu bahwa kita olahraga untuk sehat, gitu. Dan olahragalah sesuai dengan kemampuan. Misalnya, saya nggak pernah olahraga sebelumnya, tapi karena saya lihat teman saya bisa lari maraton, saya pengen lari maraton, terus kemudian akhirnya yang tadinya saya nggak pernah olahraga, saya langsung lari 10 km atau 21 km. Yang terjadi adalah cedera, gitu. Jadi, mulailah dengan yang ringan terlebih dahulu, mulailah dengan durasi yang pendek terlebih dahulu, sesuaikan dengan kondisi tubuh kita, itu adalah olahraga yang baik, gitu. Nah, olahraga yang benar adalah ketika kita mulai dengan pemanasan terlebih dahulu, terus kemudian baru olahraga inti, baru diakhiri dengan pendinginan. Jadi, berolahragalah untuk sehat, berolahragalah sesuai dengan kondisi tubuh kita, dan berolahragalah dimulai dengan pemanasan, terus kemudian olahraga inti, baru jangan lupa kan yang namanya pendinginan. Jadi ketika kita berolahraga sesuai dengan kondisi tubuh kita, know your body and know your limit, saya rasa kita bisa terhindar dari cedera.